Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ditanya oleh seorang Habib Abdullah bin Umar, apakah Allah yang berikan kepada orang yang ziarah makamnya orang wali, makamnya orang soleh, apalagi makamnya Nabi Muhammad SAW? Beliau menjawab, paling sedikitnya dia akan diampuni seluruh dosanya, dan paling besarnya di hari kiamat akan disampaikan ke makamnya orang yang wali yang dia ziarah ini. Dan oleh karena itu para ulama ridwanullah alaihim mengatakan ziarah tempatnya orang wali yang beliau dulu di masa hidupnya semata-mata pada dakwahnya, tempat ibadahnya, lebih afdal daripada ziarah kuburnya, lebih afdal daripada ziarah kuburnya. Oleh karena itu tempat-tempat ziarah dikata dari diantaranya rumahnya Sinan Fikih Muqaddam, rumahnya Sayyidina Syukur bin Salim, rumahnya Sayyidina Abdullah bin Akal Idrus, rumahnya Abdullah Al-Haddad, semuanya tetap utuh sebagaimana beliau di masa hidupnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar para orang yang ziarah dapat masuk ke tempat rumah tersebut untuk menjadikan berkah wali yang ada di rumah tersebut. Kemudian para ulama rahimahullah menjelaskan Allah telah menjamin suatu saat di hari Jumat itu termasuk saat yang dikabulkan oleh Allah doa. Dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan, inna fil yaumil jum'ah salasa'ah la yuwafiq 'abd muslim da'allah fihi lasfujibalah. Akan tetapi saat itu mubham, tidak diketahui kapan kepastiannya, yang intinya dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Oleh karena itu para ulama menjelaskan paling kuatnya pendapat ulama dari masalah waktu yang dikabulkan doa itu adalah setelah salat asar pada hari Jumat, yang dinamakan juga dengan nama Sa'atul Fatimiyah, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha warḍaha. Beliau kalau sudah salat asar di hari Jumat duduk di kamarnya zikir sholawat sampai azan maghrib. Setelah salat maghrib mengatakan, inilah perintah ayahku kepadaku dan inilah wasiat ayahku kepada aku. Kemudian beliau mengatakan seluruh amalan yang Rasulullah SAW kasihkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Oleh karenanya, karena Nabi Allah Musa, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, idza lam tasti an tuhafidz ala awqatik fala aqal an tuhafidz ala awqatik. Jadi kalau kamu tidak bisa menjaga waktunya, katanya paling tidak kamu menjaga 4 waktu. 4 waktu yang pertama yaitu 1 jam sebelum adzan subuh dan 1 jam setelah adzan subuh, 1 jam sebelum adzan maghrib dan 1 jam setelah adzan maghrib. Itu namakan saat yang paling bagus untuk dijadikan sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bagaimanapun panjangnya umur umat ini, umur umatnya Nabi Muhammad itu lebih 60 sampai 70 tahun. Wa qalla min yujawizu dzalik, dan sedikit yang lebih dari 60 sampai 70 tahun. Yang dibutuhkan kita ini setelah alam dunia. Jadi setiap manusia itu akan melalui 5 alam. Alam yang pertama namakan alamul arwah. Yang kedua namanya alam sulbul aba wa rahimul ummahat, waktu kita di punggungnya aba, waktu kita di rahimnya ibu. Yang ketiga namanya alam dunia yang kita harus sekarang ini. Akan masuk kita setelah alam dunia dimasukkan alamul barzakh. Alamul barzakh katanya Rasulullah, awwalu manzil min manazilil akhirah, fa in naja sahibu fama ba'dahu aisar, wa in lam yanju sahibu fama ba'dahu ashad fa ashad. Katanya Rasulullah, alam yang kubur itu alam pertama kali yang akan dimasuk dari alam barzakh. Kalau selamat itu orang, itu hamba, maka setelahnya akan sangat lebih mudah. Kalau sudah tidak selamat di pintu pertama, maka setelahnya akan lebih berat dan akan lebih berat. Oleh karenanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau sudah datang dari pemakamannya jenazah atau apa, berubah wajah beliau. Seakan-akan sudah meninggal orang tuanya, sudah meninggal keluarganya, sudah meninggal seluruh anaknya. Ditanya sini, kenapa kamu berubah wajah seperti itu dan karena seperti takut seperti ini? Dia bilang, aku dengar dari Rasulullah mengatakan, innal qabr awwalu manzil min manazil al-akhirah, fa in naja sahibu fama ba'dahu aisar fa aisar, wa in lam yanju sahibu fama ba'dahu ashad fa ashad. Ini alam yang keempat. Alam yang kelima namakan alamul khulud, yaitu alam kekekalan. Imma fi na'im daim, di atas kenikmatan yang abadi, atau fi adab daim, di atas adab yang abadi.
Dengan katanya Imam Syafi'i, tidak ada dunia, tidak ada tempat setelah dunia kecuali immal jannah aw nar, surga atau neraka. Menurut kita minta dengan berkatnya Habib Abdullah, berkatnya hadis majlis, berkatnya Nabi Muhammad SAW, dikasih kemudahan untuk dapat mandang wajahnya Nabi Muhammad SAW di alam dunia sebelum alam akhirat. Katanya Rasulullah, man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamathalu bi. Sesungguhnya barang siapa yang mandangku, maka sesungguhnya dia betul-betul mandangku, sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Ada satu amalan yang diriwayatkan oleh Imam Ali Syadili, yaitu mujarab untuk dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW, yaitu sebelum tidur ente baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim 5 kali, kemudian mengatakan ya Pak, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad arini wajha sayyidina Muhammad halan wa ma'alan 5 kali. Tidak bakal tidur kecuali insyaallah bakal dikasih karunia sama Allah untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Wah, insyaallah setelahnya dalam keadaan itu Allah. Paling besarnya nikmat dalam alam dunia itu mimpi dengan berjumpa dengan wajah Nabi Muhammad. Kalau seandainya dikasih ratusan uang atau rumah atau tempat atau apapun seluruh kenikmatan dunia, tidak bisa dibanding dengan kenikmatan bisa berjumpa dengan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dibanding dengan kenikmatan surga, apalagi kenikmatan dunia. Makanya Ba'dul Arifin ditanya, apakah ada nikmat yang lebih nikmat daripada nikmatnya surga dan bisa kita rasakan dunia? Dan na'am, yaitu mimpi memandang wajahnya Rasulullah SAW. Kan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, pemimpin madhab Maliki mengatakan, ma bittu laila illa ra'aitu Nabi SAW fihi. Karena tidak pernah tidur semalam pun kecuali aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Imam Syekh Bajahda mengatakan, ana ata'ajjab min wahid min umat Muhammad yantayyan min umat Muhammad wa yamur alaihi usbu' wa lam yara Nabi sallallahu. Ana sangat heran. Satu orang mengatakan aku ini umatnya Nabi Muhammad, tapi dia berdalam seminggu tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Oke, kalau sampai sebulan tidak berjumpa. Oke, kalau setahun tidak berjumpa. Oke, kalau meskipun tidak berjumpa masih merasa nyesel, sedih, itu masih ada nilai kebaikan dalam hati. Yang lebih musibah paling besar, belum setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad dan tidak kepikir, tidak sedih dalam hatinya untuk berjumpa Nabi Muhammad, itu musibah yang sangat besar dalam dunia. Kepingin inti tahu musibah yang paling besar dalam satu dunia itu apa? Kalau inti tidak ada semangat sama sekali untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sendiri nangis untuk memikirkan inti di hari kiamat. Suatu hari Nabi Muhammad malam Jumat datang ke pemakaman Baqi sama para sahabatnya, kemudian berkata, waditu law ra'aitu ikhwani, aku semangat ingin sekali untuk berjumpa dengan saudaraku, katanya Rasulullah. Ditanya, ya Rasulullah, kata sahabat, alasna ikhwanak, bukannya kami ini saudaranya kalian, kamu ya Rasulullah? Galla antum ashabi. Antum ashabi, kalian ini sahabatku. Adapun saudaraku yang datang setelahku, beriman kepadaku, seandainya diminta seluruh hartanya untuk dapat berjumpa denganku, dia akan berikan. Nabi Muhammad mikirin inti, dia temanna untuk mendengar inti, tidak temanna sama sekali untuk Nabi Muhammad. Harus dimasukkan dalam hati kita semua, Pak, untuk gimana caranya untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Seluruh amal kebaikan dikerjakan dengan niatan satu, bas Allah ngasih kita tidak sampai berlalu seminggu dari hari ini kecuali insya Allah dikasih mimpi sama Rasulullah SAW. Ala hadini yakulnya salih jami'a syamila li khairul akhirah. Allahumma ya man wafaq ahli l-khair lil-khair wa anahum alaih وافقنا للخير وعنا عليه على هديه يكون صالح جامع شامل لخيرات الاخره. على من واحد بنا محمد بن عبد الله، على من واحد بنا عبد الله بن آية بن عمر بن واحد بن عبد الله بن الله حال الله لا ذاكرها في خير ولا خير محفوظ ميسر مقبول كل صالح جامع شامل لخيرات الاخره. والى حضره النبي الفاتحه.